Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dimanapun kita berada. Baik semuanya, melanjutkan materi minggu lalu. Terakhir saya menyampaikan di scope of sociology, ya. Pada dasarnya, sosiologi memiliki 5 elemen kajian inti, yakni karakteristik kependudukan, yang artinya kalian sebagai seorang yuris artinya mahasiswa hukum, ini harus bisa mengerti karakter, ya, tentang ciri khas seseorang itu bagaimana. Nah, di sini karakteristik kependudukan yang artinya di tempat kalian tinggal, di daerah kalian itu karakteristiknya, ya, karakteristik kependudukannya seperti apa. Nah, ini kalian harus bisa membacanya. Terus perilaku sosial, feedback, timbal balik, ya, antara satu dan lainnya, antara individu satu dan individu lain, antara individu satu dan masyarakat luas itu seperti apa. Nah, ini kalian harus pahami juga, harus kalian bisa membacanya. Terus ada institusi sosial, artinya apa? Di situ kalian harus bisa memperhatikan tentang masalah organisasi yang ada di tempat tinggal kalian. OKP, ya, organisasi kepemudaan, institusi, tentang instansi, dinas misalkan yang ada di daerah kalian, ada apa aja. Terus tadi perannya ini seperti apa? Sudah bisa belum diterima masyarakat, dalam artian di sini kegiatannya itu berdampak tidak pada masyarakat banyak misalkan. Ada juga pengaruh kebudayaan. Nah, pengaruh kebudayaan ini artinya antara kebudayaan yang ada di luar maupun dalam negeri ini bisa mempengaruhi antar kebudayaan yang satu dan lainnya, seperti itu. Nah, perubahan sosial misalkan teknologi industri 4.0 saat ini, dulu, ya, emak-emak misalkan yang konvensional, ya, kalau zaman era yang konvensional dulu, kalau emak-emak mau shopping, mau belanja, mau beli baju misalkan, itu berduyun-duyun, berbondong-bondong jalan ke pasar misalkan, atau ke mall. Tapi sekarang sudah ada pergeseran teknologi informasi, ya kan, menggunakan gadget semua. Jadi saat ini orang mau beli apa aja, ya kan, mau beli baju, ya kan, mau shopping dan seterusnya lewat gadget, lewat HP, lewat Android aja. Nah, itu mungkin perubahan sosial teknologi industri 4.0. Makanya saya tekankan kepada yuris semua, ya. Yuris itu artinya mahasiswa hukum. Mau untuk budaya literasinya ditingkatkan. Artinya apa? Kalau kemarin yang membacanya misalkan nggak semangat, sekarang lebih semangat. Kalau kemarin membacanya dalam artian rendah, ya, sedikit, seminggu sekali baca buku, tingkatkan seperti itu. Sehari sekali baca buku, apalagi seorang mahasiswi, itu artinya tinggi. Kalian walaupun baru di semester 1, kalau misalkan tadi di masyarakat atau kembali di masyarakat tahu kalian ini sudah mumpuni, kalian ini sudah dianggap tahu semua hal, segala hal. Nah, tapi padahal kalian misalkan belum tahu apa-apa, baru menyandang mahasiswa seperti itu. Nah, tadi masyarakat di luar tahunya kalian ini tadi punya kompetensi, punya pengetahuan yang luas seperti itu. Nah, itu tanggung jawab moral, ya kan, beban dalam artian tadi kalau kalian nggak serius belajar, maka tadi kalian akan malu seperti itu ketika disuruh misalkan coba tolong buatin kwitansi, coba tolong buatin perjanjian, coba tolong selesaikan ini, coba tolong minta kamu jadi MC ya nanti
Nah, misalkan kalian nggak bisa tuh. Nah, ada perasaan tidak enak, misalkan seperti itu. Nah, maka dari itu tadi, kalian sebagai mahasiswa-mahasiswi, budaya literasi ditingkatkan. Ini saya ulang-ulang terus ya, budaya literasi. Yaitu mau membaca, mau menulis, mau menganalisis. Membaca apa saja, buku apa saja. Dosen misalkan udah memberikan materi, ada PPT-nya ya, ada PPT, ada modulnya, ada bukunya. Kalian coba untuk mau membaca, mentelaah lagi, mengkaji lagi seperti itu. Jangan sampai males. Yang kedua, menulis. Menulis ini tadi sangat penting. Kalau kalian cuma ingat di memori bisa lupa, tapi kalau kalian tulis, ingat selama-lamanya. Kecuali kalau tulisan itu hilang, sobek buku itu. Nah, bingung kayak gitu. Yang ketiga, analisis, menganalisa. Artinya analisa ini tadi mengkaji, menyelidiki, benar tidak seperti itu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ada selanjutnya Homo homini lupus. Manusia itu serigala bagi manusia lainnya. Nah, ini dalam sosiologi ya, kalian diajarkan seperti itu. Artinya apa? Sifat manusia itu serigala. Jadi memakan satu sama lainnya. Siapa yang lemah itu dimakan. Nah, itu ada kata-kata dari Yunani sana. Nah, jadi kalian tadi kalau bisa usahakan seorang yuris mahasiswa hukum ya harus tadi punya kompetensi. Artinya apa? Punya pengetahuan, punya ilmu, punya kualitas agar bisa tadi bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Karena apa? Kalau kalian nggak punya kualitas, kalau kalian lemah, nah dimakan oleh serigala tadi. Nah itu ada lawannya juga, Homo homini socius. Artinya apa? Manusia ini berdampingan dengan manusia lainnya. Manusia satu membutuhkan manusia lainnya. Nah itu tadi di dalam ilmu hukum ya, kalian belajar sosiologi ini ya, ini membuka mindset kalian, membuka pemikiran kalian tentang apa itu sosiologi ya, tentang subjeknya, tentang kalian pribadi, tentang objek, tentang potret yang ada di masyarakat seperti apa. Makanya saya minggu kemarin bilang sama kalian, orang hukum itu harus berani. Ya, kalau nggak berani, nggak usah jadi orang hukum. Apalagi nanti kalau dari kalian ada yang mau jadi pengacara, lawyer, itu harus berani. Kalau nggak berani, nggak usah jadi pengacara. Kalau takut, nggak usah jadi pengacara. Nah itu tadi tanggung jawabnya besar seperti itu. Makanya orang hukum harus berani. Berani tadi itu apa? Berkualitas. Berani mempertanggungjawabkan apa saja yang sudah dilakukannya dengan kompetensinya. Bukan berani itu tadi badan, fisik, tot dan seterusnya. Ya kan? Saya bukan nyuruh jadi preman, bukan, tapi berani tadi yang punya kompetensi. Nah, itu ya. Ini scope of sociology kemarin. Terus lanjut, di sini ada analisis SWOT. Analisis SWOT ini ialah suatu bentuk analisis di dalam manajemen perusahaan atau di dalam organisasi yang secara sistematis dapat membantu dalam suatu usaha, penyusunan suatu rencana yang matang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Nah, jadi kalau misalkan kalian ya, ini ada yang di kelas malam, yang rata-rata sudah bekerja, misalkan kerjaan di perusahaan, biasanya tadi memahami tentang analisis SWOT ini. Analisis SWOT ini biasanya tadi digunakan untuk usaha, bisnis ya, bergeraknya seperti itu, melihat peluang, melihat kesempatan-kesempatan di dalam bisnisnya. Tapi pada kesempatan ini saya kaitkan dengan sosiologi untuk melihat diri kalian seperti apa. Misalkan di sini ada strength. Strength ini artinya kekuatan. Nah, kekuatan kalian ini apa? Nah, itu kalian yang tahu.
Misalkan kekuatan kalian ini tadi, fisik kalian kuat. Kalau misalnya angkat-angkat berat kalian kuat misalkan. Atau tadi kalian ini bidang misalkan secara intelijensi ya kan, untuk menghafal, untuk memahami, untuk bisa mengerti cepat misalkan. Kekuatan kalian ini kalau misalnya numerik ya kan, kali-kalian misalkan, hitung-hitungan cepet. Itu misalkan ada weakness, kelemahan. Kalau berbicara numerik lemah misalnya. Kalau berbicara tentang masalah hafalan lemah, atau apa kelemahan kalian. Nah, itu harus kalian ketahui. Nah, itu yang kalian harus pahami tentang diri kalian. Ada opportunity, peluang. Nah, peluang-peluang. Kalau kata orang dulu, kesempatan ya, peluang itu nggak datang 2 kali. Ketika kalian ada kesempatan, nah harus kalian ambil seperti itu. Nah, kalian kesempatan untuk kuliah saat ini ya, harus kalian manfaatin sebenarnya, sebesar-besarnya seperti itu. Untuk belajar dengan serius. Ada traits, hambatan. Apa hambatan-hambatan kalian untuk mencapai tujuan kalian, misi kalian? Kalian habis ini nih mau jadi tentara misalkan, mau jadi polisi, langsung yang sarjana, ya kan? Langsung bangkatnya balok nanti. Apa? Ada tidak hambatan-hambatannya? Males misal kalian, nggak boleh males dari sekarang. Harus tadi ada sifat-sifat kalian yang kira-kira bisa menghambat kalian misalkan. Nah, itu harus kalian lawan. Nah, itu tadi kalian bisa menilai. Nah, belajar sosiologi ini tadi kalian harus bisa memahami seperti itu tentang diri kalian ya, tentang lawan bicara kalian, dengan siapa kalian berbicara di tempat tinggal kalian dan seterusnya. Nah, enak belajar sosiologi. Apalagi kalian seorang yuris ya, mahasiswa hukum, tadi mindsetnya, pola pikirnya harus dirubah. Ini untuk siapa saja yang lihat video saya ya kan, kalau ingin belajar tentang sosiologi saya persilakan seperti itu, nggak apa-apa. Nah, terus minggu yang lalu saya juga bilang sama kalian di mata kuliah pengantar sosiologi ini ya, ada asas atau norma nanti yang kalian harus hafal. Ini saya sebutnya istilah hukum Belanda karena apa? Banyak bahasa-bahasa Belanda. Kalau dulu ya, tahun 70, 80, 90, mahasiswa hukum itu hafalannya hampir rata-rata bahasa-bahasa Belanda semua kayak gitu. Karena hukum Indonesia ini peninggalan dari penjajah, dari Belanda seperti itu. Nah, ini ada hal-hal ya, ini peninggalan-peninggalan istilah-istilah dahulu yang sampai sekarang masih dipakai. Ini yang umum-umumnya saja. Saya sebut dengan istilah hukum Belanda atau asas hukum atau norma hukum. Jadi kalau kalian dengan norma hukum atau asas hukum atau istilah hukum Belanda ya ini. Seperti ini kurang lebih. Karena banyak istilah pidana, istilah perdata, HTN itu ribuan seperti itu. Jadi di antara-antara yang umumnya. Misalkan yang pertama, unus testis nullus testis. Satu saksi bukan merupakan saksi. Alat bukti minimal 2 orang. Nah, ini jelas di dalam hukum pidana ya, ketika seorang melakukan kejahatan ya, apabila alat buktinya itu tidak cukup, maka seorang itu tidak bisa dijadikan seorang tersangka. Minimal ketika kalian ya menjadi korban kejahatan, ketika kalian melapor, itu minimal harus 2 alat bukti. Itu jelas di dalam pasal 184 KUHP. Nah, jadi satu orang saksi itu menjadi saksi, alat bukti minimal 2 orang. Nah, misalnya ada keterangan saksi sendiri, keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk, ada keterangan terdakwa. Misalkan kalian nih diancam, misalkan kalian diancam dengan kekerasan seperti itu. Kalian korbannya. Terus yang kedua, ada saksi yang melihat. Misalnya ada penganiayaan, ya. Pertama kalian korbannya misalkan. Terus yang kedua ada bukti visum. Yang ketiga ada yang melihatnya, misalkan seperti itu. Nah, udah cukup.
Jangan sampai tadi tidak ada yang melihat sama sekali, misalkan penganiayaan ya, tidak ada yang melihat sama sekali misalkan. Cuman kamu sendiri dan hasil visum. Nah, kalau bisa tadi ada yang melihat. Makanya tadi ketika kalian beraktivitas dan seterusnya, hati-hati seperti itu. Jadi alat bukti itu minimal 2 orang ya untuk bisa membuat seorang ini menjadi tersangka atau terdakwa. Ini panjang sebenarnya, tapi nanti itu saya akan lanjutkan di materi yang akan datang. Yang kedua ada fiat justisia ruat colum. Keadilan harus tegakkan meskipun langit runtuh. Nah, ini istilah ini sering dipakai untuk seseorang yang mencari keadilan ya, seorang yang mencari keadilan. Pengacara atau lawyer. Ini kalian sering lihat juga mungkin di mana-mana. Fiat justisia ruat colum. Keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh. Ini istilah Belanda ya. Ada Wetboek van Strafrecht. Ini KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahasa Belandanya KUHP itu Wetboek van Strafrecht. Ada Burgerlijk Wetboek KUH Perdata. Ada Wetboek van Koophandel KUHD. Nah, itu sumber hukum. Hukum pidana sumber hukumnya KUHP, WPS atau Wetboek van Strafrecht. KUH Perdata, ya hukum perdata sumber hukumnya KUH Perdata ini atau BW Burgerlijk Wetboek atau KUHD Wetboek van Koophandel. Nah, ini. Terus ada lagi nulla puna sine previa lege punali. Suatu perbuatan tidak bisa dihukum apabila tidak ada peraturan sebelumnya yang mengaturnya. Ini asas legalitas pasal 1 ayat 1 KUHP. Jadi dalam KUHP atau Wetboek van Strafrecht ini ya ada pasal yang mengemukakan kalau seorang itu nggak bisa dipidana sebelum ada aturan sebelumnya yang mengaturnya. Misalkan dulu mencuri aliran listrik ya kan, mengambil aliran listrik itu tidak apa-apa, nggak ada masalah. Terus ada aturannya, ada peraturannya, ada undang-undangnya. Siapa yang lolos listrik ya itu bisa dipenjara, bisa ditangkap, bisa dikenakan denda. Nah, itu yang disebut dengan azas legalitas contohnya. Ada ius constitutum, hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan atau hukum positif. Itu istilah Belandanya ius constitutum atau hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku saat ini. Ada ius constituendum, hukum yang masih dicita-citakan. Artinya apa? Masih digodok, misalkan jadi RUU. Dulu kemarin ya kan Omnibus Law itu RUU Cipta Kerja itu belum disahkan misalkan, itu disebut ius constituendum. Ketika dia sudah disahkan menjadi lembar negara ya, menjadi lembaran negara dan sudah disahkan oleh presiden menjadi hukum positif ius constitutum. Kalau masih diangankan, masih dicita-citakan, masih digodok, itu namanya ius constituendum. Nah, ini istilah-istilah hukum yang harus yuris ya atau mahasiswa hukum pahami, hafalin ini. Ada lex superior, derogat lex inferior. Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah, asas hierarki. Artinya apa? Pancasila itu paling tinggi, norma yang paling dasar, baru UUD 45, undang-undang, perpu, perpres, ya kan, PP, ada peraturan gubernur, peraturan bupati atau wali kota, dan seterusnya, peraturan desa. Nah, itu asas hierarki itu harus kalian ketahui itu. Yang tinggi bisa menyampingkan di bawahnya. Ada lex spesialis, derogat, lex generalis. Aturan yang khusus menyampingkan yang umum. Artinya apa? KUHP itu umum. Ya, kalau bicara cuman tindak pidana, kejahatan, pencurian. Nah, yang umum pencurian biasa KUHP. Tapi kalau pencurian menggunakan elektronik, nah itu menggunakan undang-undang ITE. Maka yang digunakan lex spesialis ini. Nah, itu contohnya ya. Terus ada in dubio pro reo, dalam keraguan-raguan diberlakukan hitungan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Ada presumption of innocence. Ini saya tidak bacakan lagi ya, terlalu panjang. Saya akan bacakan istilah Belandanya saja, artinya nanti kalian bisa lihat sendiri. Ada fakta serpanda. Jadi asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian jadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Presumption of innocence itu praduga tak bersalah. Jadi seorang itu belum bisa dianggap bersalah apabila belum ada putusan hakim terlebih dahulu. Ada equality before the law, bahwa semua orang itu sama di depan hukum. Gak membeda-bedakan.
mau bintang 4, bintang 3, orang menengah, orang bawah, ya di depan hukum sama semua. Makanya ada istilah equality before the law. Ada one prestasi, ingkar janji, ada ultimum remedium. Hukum itu jalan terakhir. Nah, ultimum remedium artinya apa? Ketika itu bisa dimusyawarahkan, diselesaikan, orang yang mau tanggung jawab, kedua belah pihak saling memaafkan, ya udah selesai masalah itu, perkara itu. Kecuali tadi, ya, korban nggak mau memaafkan, korban nggak mau diselesaikan. Maka yang terakhir hukum. Ada similia similibus, dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula, tidak boleh pilih kasih. Ada restart negara hukum. Indonesia ini negara hukum, pasal 1 ayat 3 UUD 45. Indonesia merupakan negara hukum. Artinya apa? Semua persoalan, permasalahan-permasalahan itu dikembalikan kepada hukum. Hukum sebagai panglima. Ada jurisprudensi, tetapan hakim sebelumnya. Ada ubi socies ibius, di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Nanti kalau kalian lihat ada jaket-jaket, ada baju-baju, ya tulisannya ubi socies ibius, itu artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Ada ubi ius, ibi puna, di mana ada hukum, di situ ada penghukuman. Artinya apa? Ketika kalian melakukan pelanggaran, melakukan kejahatan, ya, di situ ada penghukuman. Hakim akan memutus kalian bersalah atau tidak. Ketika kalian bersalah, kalian akan dihukum. Nah, yang bisa memutus salah benarnya itu hakim, seperti itu. Yang seterusnya ada ubi puna ibi remedium. Di mana ada penghukuman, di situ ada pemulihan. Artinya apa? Ketika kalian sudah dihukum, ya, dihukum misalkan penjara, maka kalian akan dititipkan di situ di lembaga pemasyarakatan. Kalian akan dibina, ya, direhabilitasi, misalkan narkotika, dikembalikan pada orang tua setelahnya misalkan, atau dipekerjakan. Nah, itu yang disebut dengan pemulihan. Itu istilah hukumnya ubi puna ibi remedium. Ada asas nebis in idem, suatu asas di mana seorang terdakwa tidak boleh dituntut kedua kalinya berdasarkan perkara yang sama. Orangnya mencuri, maling, ya kan? Terus dituntut lagi, dia maling yang sama, nggak boleh, itu harus satu kali aja. Tadi ada asas juga, ya kan? Yang di awal saya bilang, homo homini lupus, misalkan manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Ada homo homini socius, manusia adalah kawan bagi sesama. Nah, ini istilah-istilah hukum, ya. Norma-norma hukum. Ini harus kalian pahami, kalian harus hafalin ini nanti, ya. Oke, itu materi yang saya sampaikan pada malam ini. Kalian sebagai seorang yuris itu artinya mahasiswa hukum. Jadi kalau saya ngomong yuris, untuk kalian semua, para mahasiswa mahasiswi, ya, saya panggilnya yuris kalian tuh. Artinya yuris mahasiswa hukum. Kalau yuridis itu hukum. Nah, tugas untuk kalian yang pertama, buatlah narasi. Narasi ini cerita seperti itu, ya, tentang potret lingkungan kalian. Seperti apa lingkungan kalian? Kalian ceritain seperti itu. Terus yang kedua, pelanggaran atau kejahatan apa yang sering terjadi? Misalkan sering terjadi pencurian, atau daerah kalian nggak aman, atau tadi hal-hal apa saja, misalkan di daerah kalian yang sering terjadi. Pak, tempat saya aman-aman aja, yang benar, kayak gitu. Coba cari kalian. Kalau misalnya tempat kalian nggak ada hal-hal, ya, yang sering terjadi, di sini kaitan dengan pelanggaran kejahatan, kalian boleh lihat di tempat lain ada hal apa yang sering terjadi di situ. Terus yang ketiga, solusinya dari hal tersebut apa yang bisa saudara tawarkan untuk bisa menekan hal tersebut. Misalkan di situ banyak pencurian, apa yang mendasari pencurian itu? Apa karena nggak mampu, ya kan? Atau mungkin menjadi kebiasaan daerah situ. Terus bagaimana cara mengatasinya? Oh, mungkin tadi dikasih siraman rohani, ya, diajarkan. Terus tadi apa mungkin dari pihak polisiannya kurang, babin kaptipmasnya nggak turun, ya kan? Harus ada yang dilakukan apa-apa saja misalkan. Nah, kalian jelaskan di situ, tulis ya. Terus yang kedua, buatlah narasi cerita tentang pribadi saudara. Kalian seperti apa orangnya?
apa psikopat, misalkan sakit jiwa kalian, diomongin nggak terima, diomongin marah, misalkan senggol bacok. Nah, bahaya itu berarti ya kan, kalian harus tahu. Makanya kalian belajar sosiologi, kalian harus bisa ngerti antara satu dan lainnya. Jangan sampai kawan kalian sakit jiwa, kalian nggak tahu, punya kelainan, misalkan nggak tahu kalau dia lagi pusing ya kan, suka matiin binatang, misalkan suka mecah-mecahin sesuatu. Kalau dia lagi pusing suka hal-hal yang aneh. Nah, itu kan harus tahu. Jangan sampai tadi dia lagi pusing suka mati-matiin binatang, nggak ada binatang, kalian yang dimatiin. Nah, itu bahaya misalkan. Nah, kalian tulis narasi ya, pribadi diri kalian seperti apa, kelebihan kamu apa, kekurangan kamu apa, kamu yang tahu itu. Hari Senin tanggal 9 November ya, kumpul di ruang saya, tulis di kertas folio. Oke, ini untuk tugas kalian. Terus yang kedua, tugas meet ya, pengganti meet yaitu hafalan asas hukum. Tadi ada 25 ya. Terakhir setoran hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Jadi masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Jadi sebelum semester ya, tanggal 21 ini kalian harus store hafalan saya. Deadline-nya pukul 15.00 hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Gak usah store semua, gak apa-apa. Minggu depan store 10, minggu depan store 10, atau minggu depannya lagi ya langsung semua gak apa-apa. Pokoknya minimal ngadep saya store itu 10, seperti itu. Jadi yang dihafal 20 saja kayak gitu. Tapi kalau bisa hafal semua 25 ya, bisa hafal semua, ada berapa? Ada 25. Nih saya berikan B+ langsung kalian nilainya. Hafal 25 ini saya kasih B+. Jadi misalkan equality before the law, semua orang sama di depan hukum, 1 ya kan. Hafal semua 25 ini saya kasih B+ udah di tangan. Nah, jadi tadi ya, ngadep saya 10 hafalan, ngadep saya 10 hafalan, atau sekaligus 20 nggak apa-apa. Jadi tugas seorang yuris ya untuk hafal, gantiin meet ini. Jadi hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 15.00 itu harus sudah di store ke saya hafalannya ya, tentang istilah hukum Belanda atau asas hukum atau norma hukum ini. Oke, mungkin ini saja yang bisa disampaikan untuk yuris semua. Kalian harus semangat ya belajar hukum ini, karena di tangan kalian inilah tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Salam kepastian hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.